Semakin banyak bergaul dengan orang soleh, menterjemahkan Al-Quran, mentadaburkannya, banyak puasa sunat, banyak sholat malam, insya Allah iman kita makin naik dan mati husnul khotimah. Oke. Sip, terima kasih Mama. Kita buka pertanyaan lagi. Siapa lagi mau nanya? Siapa di sini? Silakan berdiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunengsi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Sumedang. Oke Yuyun. Tanya Mama yuk. Ayo. Kebetulan Mama pertanyaannya hampir sama ibu yang kerudung kuning. Tapi nggak apa-apa ya Ma? Ya. Tentang khusus sholat. Bukan. Jadi sama ya, sadar diri juga. Saya udah 48 dan saya sadar diri bahwa waktu yang hidup saya sudah banyak yang terlewati daripada yang belum kan. Nah jadi saya minta kepada Allah supaya hidup saya itu semakin dekat dengannya gitu. Saya minta kiat-kiat dari Mama, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah agar lebih istiqomah lagi gitu Mah. Minta kiat-kiat istiqomah dalam beribadah. Juga minta amalan biar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yuyun lihat Al-Ahqaf 13 alaihim walahum yazan. Orang yang mengatakan tidak Tuhan selain Allah, istiqomah dengan imannya, Allah berfirman, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Bagaimana yang istiqomah? Yuyun lihat di dalam Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikah alla tahafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan iman mereka, Allah bilang, aku turunkan buat mereka malaikat. Malaikat bilang, jangan takut, jangan khawatir, karena janji Allah kalian masuk surganya Allah. Bagaimana kalau pengen istiqomah? Yuyun tanya. Yuyun coba silakan lihat di dalam Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Caranya bagaimana? Rasul bersabda, manusia yang cerdas yang banyak mengingat kematian. Jadi Yuyun harus makin banyak bergaul dengan orang soleh, menterjemahkan Al-Quran, mentadaburkannya, banyak puasa sunat, banyak sholat malam, insya Allah iman kita makin naik dan mati husnul khotimah. Tentang dosa-dosa di masa lalu itu bagaimana cara supaya kita itu diampuni gitu Mah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, At-Tahrim 8. Taubatan nasuha syaratnya 3 Yun. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga berjanji kepada Allah, saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau sama Allah, kalau saya dengan sesama manusia, syaratnya 2. 1. Kembalikan hak orang kalau kita pernah ambil hak orang. 2. Ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah saya omongin tentang dia. Begitu Yuyun caranya. Oke? Ya. Ya, makasih Mah. Mudah-mudahan saya dan kami semua di sini bisa mengamalkan apa yang Mama sampaikan. Amin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Berarti tobat itu menyadari kesalahan, minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi ya, Maya. Betul. Kalau sama Allah. Kalau dengan manusia tambah 2. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang, ngomong sama orang bersangkutan apa yang saya omongin tentang dia. Lebih berat minta ampun sama orang daripada sama Allah. Iya. Makanya jangan rumpi. Oke. Siapa yang mau nanya? Yang di sini silakan. Mangga berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Yuningsih dari Majelis Taklim Darul Ulum Cikembar Sukabumi. Oke. Mau nanya dong Ma. Iya dong. Ya, silakan. Begini Ma, apabila ada seorang suami memberi makan anak istrinya dengan cara hasil kerjanya haram, contohnya judi online, hasil uang riba, sedangkan istri tersebut tidak mengetahuinya bahwa uang itu hasil dari pekerjaan yang haram. Istrinya nggak tahu. Ya, bagaimana hukumnya, Ma? Erdi, orang yang tidak tahu tidak berdosa. Tapi aneh, kalau suaminya tukang judi online kek, judi yang nagog dina meja kek, semuanya haram. Makanya punten, jadi bini wajib tahu di mana suami Anda bekerja. Masa jadi bini santai aja, wah duit banyak, dari mana nih Bang? Alah, mau tahu aja. Yang penting mau makan, salah. Karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Erni, Rasul mengatakan, daging, darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu makanan api neraka. Pertanyaannya, maukah begitu mati kita dibakar dengan neraka? Jadi sekali lagi wajib kita tahu dari mana penghasilan suami kita. Makanya ribuan kali saya ngomong, perempuan pun harus nyari duit. Karena Allah bilang, wakuli malu, laki-laki perempuan bekerja. Kenapa? Pikir aja Bu. Kita sama emak walaupun perempuan disekolahin TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Ibu udah seberapa? Esteler. Esteler, S-nya hilang, tinggal telernya. Jadi ini kita harus nanya. Daripada hancur kehidupan kita di dalam akhirat, dari sekarang nanya gitu. Harus tahu. Dibentak sama suaminya mah banyak nanya. Hese-hese tuh. Kapan ketahuan suami berangkatnya ke mana? Urang naik ojek anu langganan tetangga. Dituturkan. Kemana dia perginya? Selama otak di atas nggak ada yang susah. Pakai otak. Ya. Daripada hidup kita nggak benar. Begitu. Anak kita. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya Allah bilang, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makan semua yang di muka bumi. Syaratnya halalan thayyiba. Kalau tidak halal, tidak thayyib, artinya dia kemasukan setan. Makanya kalau anak Anda bengal, ngalawan wae, jangan nyalahin anak. Pernah nggak ngambil kue tuh di pengajian yang orang udah ngeliat? Ini mah kadang-kadang kan di piring banyak kue. Itu bagiin dong ke yang temen-temennya. Ini mah tublekin ke tas semuanya. Temennya udah ngelirik itu. Oke ini. Hal kecil gitu aja bisa mah ya? Makanya Kak cucukan mah lain karena tulang kebo, tulang peda. Mamah nanya tulang peda gede apa letik? Kecil. Tapi nojos. Jadi makanan anu leutik, daging, tadi naon teh? Bawang, cabe, atanapi kue di pengajian. Tah, kacau anak kita. Jadi kalau kita ngelihat anak kita tuh susah diatur, bandel bisa. Jangan-jangan sumbernya dari... Jangan nyalahin dia. Atau waktu dulu ngadonin, nggak baca bismillah. Ngadonin budak. Oh iya. Terang? Makanya Allahumma janibna bijanibi syaiton, itu doanya. Oke ini. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep ya. Bibirnya sama kudungannya matching. Terang, Ipat. Kita lanjutkan lagi. Siapa yang mau nanya? Yang di sini silakan berdiri, Ibu. Silakan. Maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Odah dari Masjid Taklim Al-Hidayah, Serang, Banten. Gadis desa Ceodah. Tanya Mama yuk. Ayo, Ceodah. Ya Mah. Begini Mah. 1 bulan penuh istri nggak mau digaulin. Dari situ kan padahal
istri itu rasa cinta ada, benci ada. Kenapa nggak mau digaulin? Ya itu rasa benci ada. Oh, Rasa benci cinta alasannya ada kenapa? sesuatu, gitu. Bencinya alasannya kenapa? Bencinya ya ada orang ketiga, saudara, si laki-laki gangguan, gitu. suaminya ada orang ketiga. Ada Jadi, orang ketiga dari saudara, bukan orang ketiga perempuan, bukan. Yang mengganggu rumah tangga gitu mah. iya. Gitu. Yang orang ketiganya tuh ke suaminya. Adek. Coba kita ulangi lagi. Ya. Saya Ceodah punya ponakan. Diurusin sekian lama. Ya, sampai Ponakan gede. saya laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan 2. Oke. Iya. Sekarang yang perempuan usia berapa? Yang perempuan udah kerja. Usia berapa? 23 tahun. Udah nikah apa belum? Belum. Tinggal di rumah Anda? Iya. Yang lelaki juga? Yang laki kelas 6 SD. Oke, tinggal di rumah Anda? Iya. Oke. Terus? Saya tanya, yang Anda maksud mengganggu apa? Biar jelas, Anda tadi jangan jelas. Mungkin suami saya itu terganggu. Terganggu ya. Terganggunya Terganggunya masalah dalam hal ekonomi. Mungkin ada Keuangan. ponakan 2. hubungannya dengan ya. tidak melayani yang apa hubungannya? Ya jadi saya kesel gitu mah. Kesel karena itu keponakan saya walaupun gimana. Kan itu keponakan. Oh, Gitu. Mau mengganggu diapain rasa. lagi? Sebentar, Ceodah. Bapaknya kemana orang tuanya tuh anak? Orang tuanya ada. Tapi saya yang ngurusin. Oke. Cerai sama Oke, istrinya. pokoknya mah intinya Ibu Oda tuh mau membesarkan ponakan. Ya, begitu. Tapi gara-gara ponakan ada di rumah, suami itu jadi, aduh riweh lah Ya, gitu. gitu. Bu Oda merasa ponakannya digituin, jadi benci Jadi sama benci suami. sama suami. Hanya awas aja nggak dilayanin sebulan gitu. Iya, 1 bulan penuh nggak dilayani. Nah, udah oke. gitu, saya di situ kan rasa punya dosa, kayak dosa gitu mah. Bukan kayak dosa, emang lu dosa. Ingat itu dosa mah. Suatu Emang saat suami suka ngajak. ngajak enggak dia bertahan juga gitu. Udah gitu Kuat-kuat. suatu saat dia ngajak. Nah saya mau. Karena guys kuat. Terus? Ya udah kalau dia ngajak seorang mau Ya. mah. Terus Karena mau? ingat dosa mah. Oh gitu. Ingat dosa. Terus? Sebetulnya itu Kapaksa. tahu dosa itu. Kapaksa. Ya terpaksa. Akhirnya Bukan udah- terpaksa, ya takut dosa aja gitu mah. Hanya Yang Ceodah tanyakan teh Nggak naon. taunya dia meninggal. Nah, Siapa? Sudah gitu meninggal. siapa? Hari Minggu ya Suaminya? disetubuhi. Hari Minggu disetubuhi. Hari malam Seninnya meninggal. Tapi Berarti nggak udah sakit dong, kan apa, udah sholat dibagi. Isya. Kan udah dibagi. Waktu malam minggu. Nah, yang ditanyakan adalah Yang ditanyakan itu mah dosa-dosa banget enggak mah? Dosa banget. Karena resiko suami istri diantaranya untuk melampiaskan biologis pasangannya. Jadi Ceodah dosa. Sekarang sudah meninggal. Jangan disesali karena waktu tidak akan kembali. Caranya banyak berdoa. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Terimalah iman Islamnya. Ampun dosanya. Lapangkan kuburnya. Jadikan surga tempat tinggalnya. Terus anak yang dulu di tanggungan suami, sekarang Ceodah yang nanggung. Kemudian siapa lagi? Misalnya suami Ceodah punya ibu, punya adik yang dia tanggung, lanjutkan sama Ceodah. Silaturahim yang dilakukan, lanjutkan sama Ceodah. Itu caranya. Walaupun itu udah dilayanin gitu mah. Betul, dilayanin apa malam minggu doang. Sebulan ke sono kagak loh. Yang dosa itu yang sebulan ke sono Ceodah. Ceodah, eta dilayanin minggu, malam Senin maut diapain aja itu tuh sampai bisa meninggal itu. Capek teuing meureun. Ya habis sholat Isya. Oke Ceodah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sudah ya.